Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Pada video sebelumnya, kita membahas mengenai pembagian polinom menggunakan operasi aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pembagian polinom menggunakan metode bersusun. Dalam polinom, kita memperhatikan derajat pembagi. Yang pertama kita bahas mengenai pembagi yang berbentuk X ditambah A. Contohnya, diketahui suku banyak, di mana suku banyaknya adalah X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 7X tambah 1. Berarti di sini suku banyak yang berderajat 3. Kemudian jika PX dibagi X dikurangi 1, derajat 1 berarti ya pembaginya. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Pembagian pada polinom itu sama saja caranya dengan pembagian pada bilangan. Jadi langkah pertama seperti ini, kita buatkan. Ini adalah polinom yang akan dibagi, kemudian ini adalah pembaginya. Nah, caranya X dikurangi 1 itu dikalikan apa sehingga muncul X pangkat 3. Kita fokuskan saja ke X-nya di sini. X dikali apa sehingga hasilnya X pangkat 3. Ya, ternyata di sini X pangkat 2. Karena X pangkat 2 dikalikan X, hasilnya adalah X pangkat 3. Kita kotret di sini. X kuadrat dikali X dikurangi 1, hasilnya adalah X kuadrat kali X, X pangkat 3. X kuadrat kali min 1 berarti min X pangkat 2. Nah, ini kita tuliskan di sini. Kemudian dikurangkan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, hasilnya 0. Kemudian 4X pangkat 2 dikurang negatif X pangkat 2, hasilnya adalah 5X pangkat 2. Kemudian min 7X dikurang 0, hasilnya min 7X. 1 dikurang 0, hasilnya 1. Jadi ini hasil pengurangannya. Kemudian dengan cara yang sama, X min 1 dikalikan apa sehingga muncul nilai 5X pangkat 2. Tentu saja ada angka 5-nya ya. Berarti di sini dikalikan 5X. Kita kotret dulu di sini, 5X kali X, 5X kuadrat. Kemudian 5X kali min 1, negatif, atau dikurang 5X. Kemudian tulis di sini. Kemudian dikurangkan 5X kuadrat dikurang 5X kuadrat, 0. Negatif 7X dikurang negatif 5X berarti negatif 2X. Kemudian 1 dikurang 0, 1. Lanjutkan, karena di sini negatif 2X ditambah 1 masih bisa dibagi oleh X dikurangi 1. Kira-kira X dikurangi 1 atau X dikali apa sehingga muncul nilainya min 2X? Ya, dikalikan dengan min 2. Nah, min 2 ini kita kotret lagi di sini. Min 2 dikali X min 1, hasilnya adalah min 2X ditambah 2. Tulis di sini. Kemudian dikurangkan, hasilnya adalah negatif 2X dikurang negatif 2X, 0. 1 dikurangi 2, negatif 1. Jadi suku banyak ini, atau PX, dibagi oleh X min 1 atau QX, hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2 atau HX, dan sisanya adalah negatif 1 atau XX sama dengan min 1. Atau boleh ditulis seperti ini. Jadi X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 7X ditambah 1 itu adalah hasil dari perkalian X min 1 dikali X pangkat 2 ditambah 5X min 2 ditambah min 1. Contoh kedua, tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian fx
sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi 9. Dibagi x ditambah 2. Jadi di sini polinom yang akan dibagi adalah derajat 4. Hanya di sini kita lihat pangkat tertinggi adalah 4, kemudian biasanya berurutan sampai pangkat terkecil. Di sini tidak ada pangkat 3 dan tidak ada pangkat 1. Untuk mempermudah perhitungan, berarti kita rubah bentuk suku banyaknya seperti ini. Jadi ditambahkan 0x pangkat 3 dan 0x. Sehingga dalam penulisan seperti ini dan dalam perhitungan akan lebih mudah. Caranya sama. X ditambah 2 dikalikan apa sehingga hasilnya adalah 2x pangkat 4. Tentu saja harus ada angka 2-nya. Jadi, didapat 2x pangkat 3. Kenapa? Karena 2x pangkat 3 dikali x, hasilnya adalah 2x pangkat 4. Kemudian 2x pangkat 3 dikali 2, hasilnya adalah 4x pangkat 3. Kita tulis di sini. Kemudian dikurangkan. Nah, tadi kan penulisannya harus ditambahkan dengan 0x pangkat 3 dan 0x. Tujuannya adalah supaya kalau dalam pengurangan seperti ini lebih mudah, lebih rapih. Ya. Jadi, di sini penulisan atau letaknya untuk x pangkat 3 lurus, jadi mudah untuk menguranginya. Hasil pengurangannya adalah 0 dikurang 4, berarti jawabannya negatif 4. Kemudian 5x pangkat 2 dikurang 0 tetap, 0x tetap, ya. Negatif 9 dikurang 0 juga tetap. Jadi untuk selanjutnya ini tinggal ditulis langsung ke bawah, ke sini. Selanjutnya, kira-kira di sini apa sehingga kalau dikalikan x, hasilnya adalah negatif 4x pangkat 3. Tentu saja harus muncul negatif 4. Ya. Jadi negatif 4, x pangkat 2. Jadi ini, kalikan x, hasilnya menjadi negatif 4x pangkat 3. Kemudian negatif 4x pangkat 2 dikali 2, hasilnya negatif 8x pangkat 2. Kemudian dikurangkan, ini hasilnya 0. Negatif 5 dikurang negatif 8, berarti sama dengan negatif 5 ditambah 8. Hasilnya adalah 3. Jadi 3x pangkat 2. Karena ini dikurangi 0, tinggal tulis lagi ke bawah. Selanjutnya, kira-kira apa kalau dikalikan x, hasilnya 3x kuadrat. Ya, berarti 3x ya. 3x kali x, 3x kuadrat, kemudian 3x kali 2, 6x. Kemudian dikurangkan, 0 dikurang 6, hasilnya negatif 6. Negatif 9 dikurang 0, negatif 9. Kemudian, dilanjutkan lagi, negatif 6x di sini, jadi x harus dikali apa supaya hasilnya negatif 6x, berarti harus dikalikan negatif 6. Negatif 6 kali x, negatif 6x, negatif 6 kali 2, negatif 12. Kemudian dikurangkan. Hasil pengurangannya ini 0, negatif 9 dikurang negatif 12, sama dengan negatif 9 ditambah 12. Hasilnya 3. Jadi kesimpulannya 3 adalah sisa, kemudian hasil baginya ini 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 6. Selanjutnya, pembagi yang berbentuk AX tambah B. Contohnya di sini, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian pada suku banyak
yang berderajat 3 di sini, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 10. Nah, pembaginya di sini berbentuk 2x dikurang 1. Jadi di soal sebelumnya di sini koefisien x-nya adalah 1, sekarang koefisien x-nya bebas. Di sini berikan contoh koefisien x-nya adalah 2. Ya. Caranya sama. Di sini bentuknya seperti ini. Nah, sekarang munculkan di sini berapa sehingga kalau dikalikan 2x adalah 2x pangkat 3. Ya, berarti x pangkat 2. Kalikan, dia dapat ini. X pangkat 2 dikali 2x. 2x pangkat 3, x pangkat 2 dikali min 1, min x pangkat 2. Kemudian dikurangkan dan hasil pengurangan adalah ini. Ini 0, 7 dikurang negatif 1, 8. Ya. Kemudian karena ini dikurangi 0, berarti tulis ke bawah. Sama. Ya. Dilanjutkan. Nah, sekarang kira-kira di sini berapa sehingga kalau dikalikan 2x, hasilnya adalah 8x. 2 kali berapa sehingga hasilnya 8? Berarti dikali 4. Di sini tambahkan x. Jadi 4x. 4x kali 2x, 8x kuadrat. 4x dikali min 1, min 8. 4x dikali min 1, min 4x. Kemudian dikurangkan. Hasilnya ini 0. Kemudian min 8 dikurang min 4 sama dengan min 8 ditambah 4. Hasilnya min 4x. Kemudian 10 kurang 0, 10. Lanjutkan, di sini dikali apa? 2x, sehingga hasilnya adalah min 4x. Ya, dikali min 2. Kalikan min 2 dengan 2x, min 4x, min 2 kali min 1, 2. Kemudian dikurangkan, ini habis, 10 kurang 2, 8. Jadi sisanya adalah 8. Kemudian hasil baginya adalah x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 2. Selanjutnya adalah pembagi yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c atau yang berderajat 2. Oke. Untuk pembagi yang berderajat 2, contohnya ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak berderajat 3, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 tambah 2x tambah 10, dengan pembagi berderajat 2, x kuadrat dikurangi x ditambah 3. Kita tuliskan seperti ini dulu. Tentu saja kita lihat di sini polinom yang berderajat 3 kalau dibagi dengan polinom berderajat 2, hasilnya adalah yang berderajat 1. Kira-kira di sini berapa sehingga kalau dikalikan x pangkat 2 adalah x pangkat 3? Tentu saja dikalikan dengan x ya. Dikalikan dengan x. Kemudian x kalikan dengan ini didapat x kali x kuadrat, x pangkat 3, x kali min x pangkat 2, x kali 3 adalah 3x. Kemudian dikurangkan. Ini hasilnya 0. X kuadrat dikurang negatif x kuadrat. Jawabannya adalah 2x kuadrat. 2 dikurangi 3 berarti min 1 atau min x. Dan 10 kurang 0, 10. Lanjutkan. Apakah ini masih bisa dibagi oleh x kuadrat dikurangi x tambah 3? Ya, masih bisa ya. Dikira-kira ini dikalikan apa? Sehingga kalau dikalikan x kuadrat hasilnya adalah 2x pangkat 2. Tentu saja harus muncul angka 2. Karena 2 dikali 2x pangkat 2, 2x pangkat 2. 2 dikalikan min x, jawabannya adalah min 2x. Kemudian 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian dikurangkan, jawabannya adalah ini. Ini hasilnya 0, negatif x dikurang
negatif 2x berarti sama dengan 1x. 10 dikurangi 6 adalah 4. Apakah x ditambah 4 bisa dibagi oleh x pangkat 2 kurangi x ditambah 3? Ataukah di sini derajat 1 bisa tidak dibagi dengan derajat 2? Tentu saja tidak bisa. Berarti x ditambah 4 ini merupakan sisa pembagian. Kemudian x ditambah 2 merupakan hasil pembagian. Saya berikan contoh satu lagi, pembagian di mana pembaginya merupakan pembagi yang berderajat 2. Contohnya di sini cukup banyak yang berderajat 4, yaitu x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1 dibagi oleh x kuadrat dikurangi x dikurang 2. Kita tuliskan seperti ini, dan jangan lupa supaya mudah perhitungannya, kalau ada pangkat yang tidak ada, berarti tetap ditulisnya ada di sini. Di sini tidak ada pangkat x pangkat 3 ya, berarti tetap kita tulis di sini 0x pangkat 3. Nah, sekarang tentukan kira-kira di sini apa, sehingga kalau dikalikan x pangkat 2 muncul nilainya x pangkat 4. Tentu saja x pangkat 2. X pangkat 2 dikalikan dengan ini, hasilnya adalah x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Kurangkan, ini hasilnya 0, kemudian 0 dikurang negatif 1x pangkat 3 berarti jadi positif x pangkat 3. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 2 berarti sama dengan negatif 3 ditambah 1. Jawabannya negatif 1x pangkat 2. Kemudian ini karena dikurangi 0, tulis lagi di bawah. Lanjutkan, kira-kira apa di sini kalau dikalikan dengan x kuadrat hasilnya x pangkat 3? Ya, dikalikan dengan x. Kalau dikalikan dengan x, maka jawabannya di sini adalah x pangkat 3 kurang x pangkat 2 dikurang 2x. Kemudian kita kurangkan, ini habis atau 0, negatif x kuadrat dikurang negatif x kuadrat sama dengan negatif x kuadrat ditambah x kuadrat. Hasilnya adalah 0. 2x dikurang negatif 2x sama dengan 2x ditambah 2x. Hasilnya adalah 4x. Negatif 1 dikurang 0 adalah negatif 1. 4x min 1 tidak bisa dibagi oleh x pangkat 2 kurang x kurang 2. Jadi ini merupakan sisa, kemudian x kuadrat tambah x merupakan hasil bagi. Selanjutnya, pembagi yang berderajat 3. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak yang berderajat 4. Di sini 2x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2. Kemudian pembaginya atau dibagi oleh x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 kurang 1. Berarti dibagi oleh yang berderajat 3. Caranya sama, kita buat seperti ini. Kemudian di sini apa? Sehingga kalau dikalikan x pangkat 3 hasilnya adalah 2x pangkat 4. Ya, jawabannya adalah 2x. 2x dikalikan ini, jawabannya adalah ini. 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 2x. Nah, posisinya supaya mudah mengurangkan, posisinya disesuaikan dengan jenisnya. Ya, x pangkat 4 dengan x pangkat 4, x pangkat 3 dengan x pangkat 3, x dengan x lagi. Hasil pengurangannya adalah ini 0, negatif 6 dikurang 4, negatif 10x pangkat 3, 4x kuadrat dikurangi 0, 4x kuadrat, 3x dikurang negatif 2x menjadi 3x ditambah 2x, menjadi 5x. Min 2 dikurangi 0, min 2. Lanjutkan. Kira-kira di sini berapa? Kalau dikalikan dengan x pangkat 3 hasilnya negatif 10x pangkat 3. Tentu saja negatif 10. Kemudian ini kalikan, didapat
seperti ini. Kemudian dikurangkan, ini 0, 4x kuadrat dikurangi negatif 20x kuadrat, berarti 4 ditambah 20 ya. Jawabannya 24 x kuadrat. 5x, karena tidak ada pasangannya di sini, berarti dikurang 0, tetap 5x. Negatif 2 dikurangi 10, berarti negatif 12. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apakah derajat 2 bisa dibagi derajat 3? Ini tidak bisa, ini lebih kecil derajatnya dibandingkan pembagi. Maka ini adalah sisa, kemudian yang ini adalah hasil bagi. Oke, sampai di sini pembagian polinom menggunakan metode bersusun. Video berikutnya kita akan membahas pembagian polinom menggunakan Horner-Kino. Sampai di sini, selamat berjumpa kembali nanti di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.